Hai barudak batim, Sanharek di sini. Oke guys, jadi FYI ini adalah podcast perdana pertama kita dan syutingnya itu di mana? Syutingnya di mana? Muara Jambu. Di Subang. Subang. Nanti edit ya. Iya. Ini topik pertama kita banget karena kita tuh temenan udah dari SD gitu kan, dan kita tuh dari masih umur di bawah 10 tahun tuh udah bareng-bareng gitu dan dan sekarang umur kita udah pada di atas 20 tahunan. Jadi kita mau ngebahas tentang kehidupan di umur 20 tahun. Kita perkenalan dulu kali ya, dan kalian nggak tahu kan ini siapa gitu. Sebelumnya kenalin dulu ya, nama aku Salsa, tapi kalau panggilan SD aku Mbio. Perkenalkan, nama saya Jahid, biasa dipanggil J. Di SD suka dipanggil Jidan, begitu. Atau Id gak sih? Id. Nama aku RG Yusrian, biasa kalau dipanggil ada panggil R atau Gi atau Egi atau RG dan sebagainya. Dan kita tuh sebenarnya ada dua lagi, cuma nanti di next podcast kita bakal munculin muka kedua orang lain. Kita ini sih kayak podcast malam-malam doang ya. Gabut sih Kayak kita tuh guys. kadang kalau malam tuh suka overthinking gitu ya. Daripada kita overthinking di umur segini kan mending gini aja guys. Nah, ini nih kita podcast ini tuh kayak apa ya? Sharing aja lah. Sharing terus siapa tahu teman-teman juga yang lagi umur 20 tahun gitu ya, angkatan 22 pasti ngerasain juga kok hal yang sama kayak kita gitu. Ini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan tentang topik hari ini ya. Apa aja tuh Kak? Yang pertama mungkin apa sih hal yang pertama kali terlintas di pikiran kita pas memasuki umur ke 20 tahun? Kau dulu yang jawab. Hari gitu. Dulu Kok aku ya? Terlintas di umur 20 tahun itu yang pasti kalau dari aku tuh masa depan sih. Sebagai cowok kan harus memikirkan masa depan lah. Kalau sebelum umur 20 itu masih kayak abu-abu aja atau kayak masih tidak ada dalam pikiran lah. Cuman untuk sekarang udah up ke 20 lebih, pasti itu kepikiran sih di masa depan. Ya gitulah sih, terlintasnya pasti ya masa depan, karir, udah gitu aja sih. Soalnya kalau di bawah 20 tahun tuh biasanya kita masih bodo amat gitu kan sama masa depan, kayak udah main-main aja gitu, Masih buang-buang uang, main-main kemana tuh bebas gitu, karena kayak main cewek gitu iya kan, karena ya mungkin kayak masih sekolah juga gitu ya, dan nggak harus dipaksakan untuk kerja atau gimana, jadi ya udahlah gitu, menikmati masa-masa muda aja. Cuman waktu pas masuk 20 tahun nih kayak udah nggak ada yang udah nggak sekolah juga kan, ada yang langsung kerja, jadi kayak pikirannya tuh udah beda gitu loh, kayak nggak suka ngambur-ngambur uang, malah suka menabung, menghemat gitu kan. Jadi beda banget lah sama umur 20 tahun. beda banget. Kalau kamu gimana, It? Aku tadi pertanyaannya apa ya? Hal yang terlintas di pikiran kamu saat memasuki umur 20 tahun? Yang terlintas itu waktu kecil aku pengen banget jadi dewasa, tapi sekarang kebalikannya. Gitu. Ternyata di umur 20 tahun tuh harus ngeberesin kuliah dan juga skripsi. Kebetulan semester akhir ini agak naik turun, dar. Alhamdulillah, tapi masih waras gitu. Kayak kalau dari aku sendiri, waktu pas aku masuk umur 20 tahun, kan baru tahun ini gitu ya. Ya sama sih, kayak kepikiran masa depan nanti mau ngapain ya gitu. Udah lulus kuliah mau ngapain ya, apa langsung kerja atau mau gimana, itu belum. Masih setiap hari itu pasti kepikiran akan hal itu gitu. Jadi beda banget lah kalau sama sebelum 20 tahun tuh, kayak bodo amat gitu, kayak yaudah gimana nanti. Cuman kalau pas menjak umur 20 tahun, lihat orang-orang juga baru kepikiran gitu, jadi kayak overthinking juga lah sama masa depan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau melihat ke belakang, apa momen paling berkesan sebelum kita masuk usia 20? Untuk Dari sana aja. Oke. Yang momen berkesan buat aku tuh pas aku ngerayain ulang tahun di umur 17, Sweet 17. Itu sih yang berkesan. Dirayain semua teman-teman, termasuk kalian.
Kalau aku momen paling berkesan itu ketika aku sering main, sering keluar jauh, pulang malam tapi gak sakit. Kalau sekarang tuh kebanyakan kalau misalnya pulang malam terus kecapean banget langsung jompo. Jadi Iya lagi. dulu tuh kayak mau aku Secapek apa ya? nggak sakit, aneh. Tapi sekarang tuh ya minimal batuk atau pusing tuh ada gitu. Tapi dulu tuh nggak. Jadi tuh aku kangen banget momen aku tuh bisa ngapain aja tanpa ada dampaknya nantinya. Tahu. Kamu gimana? Berkesan semuanya sih menurut aku berkesan ya. Soalnya kayak aku anak yang mungkin bisa disebut atau dipanggil ya broken home lah. Tapi karena punya teman-teman atau lingkungan yang mungkin bisa support, jadi ya momen di ke belakang itu semua berkesan lah menurut aku. Hal apapun, mau hal teman main sini main sana, apapun lah pokoknya berkesan. Itu aja sih kalau dari aku. Next apa lagi? Kalau kamu bisa kasih pesan ke dirimu yang berumur 15 tahun, apa yang mau kamu bilang? Kalau 15 tahun tuh aku SMP kelas 9. Mungkin ini ya, karena jujur SMP itu aku 15 tahun SMP kelas 9. Itu tuh mau UTBK masuk SMA. Jujur aku teh males belajar gitu tuh. Waktu itu. Jadi pada akhirnya aku masuknya ya udah sekolah swasta, dan itu pun mepet banget pendaftarannya. Jadi daftar swastanya pun yang nggak terlalu bagus dan nggak terlalu hype itu loh. Orang tuh pengennya ya tengah kota sih, cuman itu tuh sekolahnya tuh agak kecil dan nggak banyak orangnya di situ. Jadi aku tuh kayak merasa kenapa ya dulu aku pakai 15 tahun tuh nggak belajar lebih giat gitu, biar aku tuh bisa masuk SMA negeri. Meskipun aku tuh kan jonasi ya, tapi kalau misalnya kita nemnya bagus tuh bisa ngalahin jonasi itu. Cuman itu karena aku pas-pasan juga nemnya, jadi ya swasta kayak gitu. Itu kalau aku mau sampaikan di umur aku 15 tahun saat 9. Mungkin Apa tadi lupa yang apa? yang mau disampaikan saat kamu berusia 15 tahun. Disampaikan yang Pesan lah, pesan pesan ke untuk yang 15. sebelumnya. 15 tahun. 15 tahun lebih nyesal untuk belajar sih. Jadi kayak orangnya malas-malasan. Lebih ke penyesalan sih. Pesannya tuh harusnya dulu giat, giat atau enggak ya ibaratnya selalu tekun lah dalam belajar. Walaupun nggak ibarat gak pintar, tapi kalau kitanya mau belajar itu nilai plus lah. Dulu harusnya gitu, cuman realitanya nggak gitu. Ya itulah pesan penyesalan di umur segini di 15 tahun. Di umur 15 tahun mungkin sama kayak Bill. Soalnya aku waktu dulu tuh ngejar nilai banget buat masuk ke SMA negeri. Taunya emang bukan jalannya, ya nggak masuk gitu. Ya. Ya, pesannya mungkin nggak apa-apa gak masuk SMA negeri, mungkin udah jalan Tuhan yang terbaik. Oke. Satu kata untuk menggambarkan perasaanmu di usia 20 tahun. Aku dulu ya. Perasaan aku hadapi. Pesan aku hidup. Berjuang. Dan satu lagi harusnya mah ngasih pesan-pesan lah Oh, boleh. buat Gen Z gitu. Oh, boleh, Nah. boleh. Boleh. Kadang ada Gen Z yang mungkin kebingungan atau apa. Maksudnya bukan kita sok tahu, bukan. Sharing aja. Sharing aja, maksudnya kayak kehidupan. Ya mungkin sekarang yang baru umur 18, 17 masih pada ya bocil-bocil, mungkin ya kita juga pasti ngalamin. Nah, beda tahu dari 19 ke 20 itu kayak perbedaannya tuh kayak 5 tahun. Padahal mah kita 1 tahun ke depan itu ya 1 tahun, tapi kayak mindset semua kayak langsung tiba-tiba kalau menginjak 20 atau sampai 21 dari 19 tuh kayak langsung flat, langsung kayak beda aja mindset. Nah, kesan-kesan aja lah, pesan aja buat Pesan buat Gen Z ya. biar mungkin bisa sharing pengalaman. Berarti pesan buat ya di umur 20 tahun kan? Iya, maksudnya yang mau mau ngarah-ngarah ke 20. aslinya ibaratnya ini yang dewasa.
pesan kesan buat Pesan aja. Ya, pesan aja lah, pesan aja nggak usah pesan pesan. ya maaf pesan buat Genjet adik-adik Genjet, jangan takut buat melakukan apapun karena yang kamu takutkan nggak akan terjadi. Nah, bisa, bener. Kalau aku apa ya? Pesan buat Gen Z. Apa sih? Aku nggak tahu, ini mungkin penglihatan aku aja gitu. Kebanyakan tuh nggak apa ya, anak-anak di bawah 20 tahun sekarang tuh ada beberapa lah yang kurang sopan gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin karena pengaruh sosial media yang sekarang yang lagi yang marak. makin wow atau mungkin gimana. Jadi nggak bisa membedakan lah gitu posisi mereka kalau lagi sama orang lebih tua, Ya. sama yang lagi seumuran, sama yang sebawah tuh. Kalian tuh melakukannya sama aja gitu, padahal tuh Padahal suatu lebih- hal yang berbeda kan. Kalau orang tua yang lebih tua meskipun udah setahun atau 2 tahun tuh ya sayangnya tuh berkatnya tuh beda gitu. Terus itu kata yang baik juga itu lah. Ini menurut pandangan aku aja ya, karena yang aku lihat tuh adik-adik tingkat aku tuh begitu, kayak kurang sopan santun lah. Kalau dari aku sih pesan-pesan lebih ke gini lah, man to man ya, laki-laki buat laki-laki lah. Jangan ini aja sih, jangan apa ya, kayak kan kalian punya mimpi ya, jangan takut buat mencoba lah. Pengalaman ya kurang gitu. Aku dulu takut sih, kayak mungkin malu atau pengen usaha atau apa. Intinya ini membahas buat mimpi kalian lah, lebih ke mencoba lah, jangan sampai takut. Terus yang paling penting kan waktu ya, waktu lebih ke jangan dulu pacaran lah, serius. Fokus justru di umur segitu itu kayak apa ya, pondasinya tuh dari situ, bukan dari umur 20 21 sampai ke sananya. Sebenarnya pondasi itu sebelumnya pondasi itu kayak dari umur 19 tuh itu pondasi gitu menurutku. Jadi jangan sampai buang-buang waktu. Pacaran nggak apa-apa, tapi sewajarnya. Jangan sampai mungkin gengsi dibilang mokono atau apa, hiraukan lah sebagai laki-laki, lebih ke yaudah fokus ke masa-masa kalian lah gitu, buat mungkin mencari jati diri itu kan lama ya. Iya. Pasti ada yang beda-beda lah, ada yang di umur 25 kah atau sekian lah, atau ya begitulah sebagainya. Cuman lebih ke ya kalian berjuang guys, serius. Apalagi yang mungkin ekonominya mungkin di bawah, itu sih lebih ke situ. Jangan merasa minder sama yang ekonominya di atas. Kita harus bisa lebih baik lah daripada mereka. Kita harus berani berjuang. Jadi jangan sampai habisin waktu buat pacaran atau main-main atau apalah, habisin uang orang tua, apalah pokoknya sebagainya. Kayak ya udahlah, menatap masa depan aja, biar di umur 30 tuh kita tuh udah settle gitu. Siap. Jadi kayak ya itu lebih ngasih tahu lah, soalnya kurang gitu sebagai laki-laki ngalamin itu dan menyesal gitu. Jadi kayak gak ada planning buat kedepannya, itu gak boleh sih buat cowok, bener nggak? Kan kita pasti nantinya berkeluarga ya, intinya gitu guys. Jangan sampai boleh pacaran, boleh main-main sama teman, nggak apa-apa itu, cuman lebih ke batasin aja, apalagi buat ke cewek ya guys. Habisin waktu serius, bukan uangnya, itu nggak masalah, uangnya gimana kalian aja, tapi waktunya itu loh, kita harusnya membangun loh. Itulah pesan dari kita Oh, kita. buat Yes. Gen Z Betul. karena kita juga Gen Z guys. Iya. Karena kita juga Gen Z. Kita umur berapa? Kamu berapa, Bil? 20. 14. Oh my God. Kan udah 20 Alpha dong. bahasnya. Oh iya, aku 20. 20. Aku udah 2 guys. Jadi kayak yaudah kita sharing aja, nggak ada yang so tahu, cuman ini sharing dari pengalaman aku, Bil sama Sudah. Jidan. Jadi ya kalian juga harus ya semangat berjuang. Sebisa mungkin bisa lebih baik lah dari pada yang lainnya gitu. Betul. Jadi semangat terus. Ya jangan sampai putus asa. Iya. Jangan patah hati karena cinta. Dan membuyarkan semua cita-cita. Yang intinya kita harus berjuang. Ya, seperti itu guys podcast hari ini. Podcast. Ya, gabut sih ini ya. Karena Karena daripada OVT kan. Umur-umur segini emang aja ya.
Jadi overthinking juga sebenarnya jangan. Ya harus seperti ini. Kalau overthinking ya ngobrol. Jangan kepikiran sendiri nanti Ya, stres. betul. Tuh, Ini betul. kita juga main guys. Saking yang ini udah skripsi, yang ini mungkin lagi mumet-mumetnya, lagi sibuk-sibuknya sama tugas. Yang ini mumetnya kerja, nggak ada libur aku guys. Ini juga besok masuk, jadi kayak ya udah kita kan meluangkan waktu untuk sharing. Kita juga sharing satu sama lain lah, cerita, curhat. Jadi kayak have fun aja, have fun. Jangan sampai terlalu have fun, tapi jangan sampai berlarut-larut. Ya. Kayak, nah jadi have fun boleh, santai. Ada di mana kita harus ngobrol, di mana kita harus sharing sama teman kita yang mungkin sahabat, karena mereka sahabat aku udah lama, udah dari SD, dan orang tua kita pun pada deket gitu. Jadi kita masih sering main. Ya itulah, kayak kalian pasti punya sahabat masing-masing. Mungkin lebih baik ke sahabat aja, bukan ke teman biasa juga nggak boleh, tapi sahabat itu lebih kayak Dipercayai nggak sih? supportnya, Lebih kayak dipercayain juga. kalau kita ngobrol itu lebih excited karena kita kan dari mungkin aku sama mereka dari kecil, jadi kayak ngerti lah perasaan si aku, perasaan aku gimana, perasaan ini gimana, perasaan ini gimana. Jadi ya jangan lupa sharing aja, kalau ada masalah jangan dipendam, oke? Begitu guys. Semangat terus ya. Semangat Kalau terus. Gen Z Yang kuliah semangat, yang kerja semangat. Pokoknya yang lagi menatap apalah impian kalian, semangat aja semua, jangan minder, jangan merasa tertinggal. Karena Tuhan juga sudah menciptakan kita berbeda-beda. Rezekinya pasti mungkin berbeda. Jadi syukuri guys. Hargain orang tuamu. Mantap. Mungkin cukup segitu aja dari kita. Stay tune terus. Mungkin Iya. nanti ada bakal podcast selanjutnya. Ya, doain aja guys. Dan semoga kita semangat terus untuk membuat podcast ini. Dan doain juga ya, semoga kita sampai nanti lebih ke orang tua nggak ya. Sampai mungkin umur kita ya udah kita mungkin udah pada nikah atau gimana, semoga masih kejalin hubungannya, nggak sampai jauh gitu. Jadi kayak kita ya udah, kita sahabatan aja mungkin sampai nanti tua gitu. Jadi semoga ya doain aja guys. Jadi kayak ya udah, kita emang udah sahabatan dari kecil, masa nggak sampai tua gitu. Itu aja sih guys. Segitu aja guys. Penutupannya gimana nih? See you Brudak Batim. See you badak batim. Son Horek di sini.